Halo anak-anak, apa kabar kalian? Jumpa lagi dengan Pak Paulus. Pak Paulus berharap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam video pembelajaran tematik. Kita akan masuk ke tematik tema 2 subtema 2, yaitu kita akan belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pada kesempatan ini ada 2 muatan yang akan kita pelajari seperti biasa, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan PKN. Untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang membaca dongeng dengan tepat. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar dongeng, hari ini juga kita akan belajar dongeng. Kita akan masuk ke muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang dongeng. Untuk mendapatkan informasi dalam dongeng, kita harus membacanya dengan cermat, artinya dengan teliti dan dengan baik, supaya kita bisa mendapatkan informasi. Hal yang perlu kita perhatikan saat membaca teks dongeng, yaitu yang pertama adalah lafal. Nah, lafal itu apa sih? Lafal adalah pengucapan kata dengan jelas dan tepat. Jadi, saat membaca dongeng harus diucapkan dengan kata yang tepat. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi dan rendahnya nada suara. Yang ketiga adalah tanda baca, yaitu simbol untuk melengkapi sebuah kalimat. Misalnya ada tanda koma, ada tanda titik, ada tanda seru, ada tanda yang lainnya. Dalam dongeng juga kita bisa menemukan kalimat yang berisi ajaran kebaikan. Nah, kalimat tersebut mengandung pesan atau amanat bagi pembaca. Nah, amanat ini berguna untuk kita sebagai pesan moral. Jadi dengan cerita tersebut kita tahu maknanya apa. Contoh cerita tentang semut dengan merpati ini. Kita akan baca bersama-sama ya. Perhatikan tanda bacanya, intonasinya dalam membaca, dan nanti kita akan tentukan amanat dari cerita ini. Semut dengan merpati. Pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam itu, ia memanjat rumput. Ketika memanjat rumput, ia tergelincir, lalu terjatuh dalam kolam itu. Semut ditolong oleh merpati yang sedang duduk di atas pokok di tepi tasik itu. Merpati menggigit sehelai daun, lalu menjatuhkannya dekat semut yang sedang terkapai-kapai itu. Semut bergerak ke arah daun, lalu memanjat daun itu. Akhirnya daun hanyut ke tebing kolam. Semut naik ke tebing kolam, lalu berjalan ke pangkal pokok. Pada ketika itu, seorang pemburu burung hendak melemparkan penjeratnya ke arah merpati. Ia menggigit kaki penjerat burung. Penjerat berasa sakit lalu melepas jeratnya. Merpati terbang dari situ untuk menyelamatkan diri. Nah, jadi itu tadi cerita tentang semut dengan merpati. Tentu anak-anak sudah sering mendengar cerita ini ya. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil pesan moral atau amanat yang disampaikan. Amanat dari cerita tersebut adalah yaitu perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Artinya bahwa kita harus memulai untuk berbuat baik kepada orang lain, sehingga kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Oke, kita selanjutnya masuk ke muatan PKN, yaitu tentang keberagaman sifat individu. Apa sih keberagaman sifat? Keberagaman sifat adalah perbedaan sifat seseorang atau karakter. Ada berbagai macam sifat
Ada yang sifatnya pemalu, pemarah, ada yang sedih atau berbagai macam ya. Ada yang juga biasanya malu, dia memiliki sifat pemalu, pemarah dan lain-lain sebagainya ya. Tentu banyak sifat. Nah, meskipun kita memiliki sifat yang berbeda, kita harus menerima dan menghormati perbedaan yang ada itu. Jadi kita tidak boleh menghina atau mengejek-ngejek teman-teman karena berbeda sifat. Kita harus menghargai dan menerima setiap perbedaan sifat itu. Sikap yang tepat dalam menyikapi keberagaman sifat adalah sikap toleransi. Jadi dengan toleransi kita bisa menghargai teman-teman yang lain yang berbeda sifat dengan kita. Toleransi artinya yaitu menghargai dan memahami perbedaan atau keberagaman. Jika tidak ada sikap toleransi dalam keberagaman, maka akan menyebabkan perselisihan. Oke, itu tadi yang kita pelajari. Nah, Pak Paulus mau kasih tugas praktik untuk anak-anak. Ya, tadi kita sudah belajar muatan BI dan muatan PKN. Muatan BI yaitu tentang dongeng, ya, bagaimana kita melihat dongeng dan baca dongeng. Dan juga muatan PKN yaitu tentang keberagaman sifat. Nah, untuk muatan BI Pak Paulus akan memberikan tugas praktek. Ini akan diambil nilainya nanti, yaitu anak-anak diminta untuk menceritakan kembali sebuah dongeng. Nah, disediakan 4 dongeng. Anak-anak memilih salah satu dari 4 dongeng tersebut. Dalam menceritakan dongeng, anak-anak menggunakan seragam sekolah dan boleh menggunakan atribut yang mendukung sesuai dengan dongeng. Inilah lafal, intonasi, dan tanda baca. Rekam dalam bentuk video dan upload pada Google Classroom. Aspek penilaian sebagai berikut, yaitu penguasaan cerita, intonasi, ekspresi, dan atribut. Nah, itu tadi tugas dan materi kita hari ini. Anak-anak kerjakan dengan baik dan tetap semangat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan bye-bye.